pas mau rilisnya aja tuh susah banget karena kita ditolak label, ditolak juga tempat-tempat buat jual CD. Aku nggak ngerti, itu selalu kayak gitu. Nggak pernah sama sekali yang kayak nggak pilek. Dan itu tuh datang kalau misalkan udah mau on the way ke studio doang, abis itu keluar dari situ selesai. Jadi emang aneh banget, perubahan suara aku tuh kayak bener-bener bikin aku kayak sesat banget karena jadi serak, abis, terus jadi gampang capek, terus aku juga mut-mutan banget dan kayak rebel banget pada saat itu. Terus nih buat Naura versi remaja sekarang, nantinya bakalan masih nggak sih tetap bikin konser rutin dengan konsep baru? Apa namanya konser impian Naura yang belum tercapai itu masih ada nggak sih di konser dongeng? Karena segmennya konser dongeng masih anak gitu kemarin. Jadi aku kalau bikin konser, insya Allah bikin lagi kalau ada rezekinya. Cuman udah nggak atas nama dongeng karena dongeng itu konser aku sebagai penyanyi anak-anak. Jadi konsep-konsep yang pengen aku coba dan yang challenging tuh insya Allah bakal aku coba di konser aku nanti. Tapi aku bakal terus kayak negesin aku sebagai penyanyi remaja dulu, sosok aku ini, biar orang-orang tuh nggak terlalu, biar orang-orang tuh juga bayang-bayang tuh nggak Naura sebagai penyanyi anak-anak lagi. Jadi aku bakal tetap bikin lagu dulu, terus bakal coba bikin lagu sendiri, ada album baru juga, kayak gitu sih. Oke, nice. Biar berasa ya transisinya gitu dari Naura yang anak-anak sampai sekarang Naura udah mulai dewasa gitu. Sama kemarin nih Naura di bulan Juni, kamu kan sama Neona sempat bikin konser virtual tuh, birthday concert Naura and Neona di ruang tamu. Itu kan itu Naura 15 tahun, habis itu Neona 11 tahun. Nah, karena Naura udah sering banget terbiasa dengan panggung yang besar gitu. Apa sih buat Naura sendiri yang ngebedain konser di ruang tamu dengan konser di sebuah panggung yang besar? Gitu. Mungkin kan karena ruang geraknya jadi lebih terbatas, atau mungkin feel-nya jadi berbeda gitu, kayak nggak bisa ada tatap langsung sama audiens, nggak bisa ada interaksi sama temen Naura gitu. Yang beda sih sebenarnya kalau misalkan soal kayak keluasan aku dalam ruang bergerak, luasnya ruang bergerak tuh emang berkurang. Cuman itu impact-nya tuh lebih besar ke Neona. Karena Neona kan anaknya lebih nggak bisa diam. Jadi dia lebih merasa lebih terbatas. Tapi kalau aku anehnya tuh kayak, kalau aku kayak, hai semuanya, itu tuh biasa tuh ada yang jawab. Dan dia tuh ngomongnya kayak bener-bener ngomong sendiri. Terus kayak susah buat aku nge-present dan lain-lain, karena nggak ada reaksi dari orang di depan. Karena kan mereka harus diem, harus silent dan lain-lain. Dan aku ngomongnya ke kamera, dan aku tuh nggak tahu kalau siapa aja yang nonton aku, terus reaksi orang tuh gimana pas aku kayak gitu. Jadi banyak kagoknya tuh pas paling ngomong. Oke, jadi kayak gue ngomong sama siapa sih kok nggak ada yang nyaut gini gitu kan ya, nggak seseru kayak konser langsung ya. Iya. Oke, tapi kalau dari Naura untuk preparation, Naura lebih susah persiapan konser virtual apa persiapan konser langsung justru? Susahnya sih pas preparation yang konser yang langsung, karena aku latihannya berbulan-bulan, terus emang harus total banget, harus ngejaga suara, jaga stamina juga. Terus aku juga belajar gimana caranya harus kayak, kan ada skripnya juga tuh, kan kalau syuting kalau lupa bisa di take ulang. Tapi kalau kayak langsung tuh nggak bisa banget, tapi lebih gampang untuk improv lagi sih kalau di konser, kalau langsung. Terus kalau konser langsung juga ada quick change, terus rasanya tuh lebih deg-degan dan kangen banget sih sama situasi kayak gitu. Ya tetap ya kayak nggak ada yang bisa bohong ya, si deg-degannya kita lah gitu, terus kayak wah ambience yang bikin kita makin bersemangat dan berenerginya tuh emang nggak terbayar sama langsung juga ya. Iya. Anyway, Naura, saya kamu tahun lalu tuh sempat jadi muse untuk runway karyanya Oscar Lawalata di Jakarta Fashion Week. Yes. Dan di antara muse-muse-nya Oscar Lawalata yang lain tuh, kamu yang paling muda nggak sih? Karena kan ada Zara dan Angga Yunanda juga, tapi mereka masih di kamu gitu usianya. Itu kalau gimana sih kamu sampai ditawarin Oscar Lawalata untuk join di JFW?
Jadi pada saat itu tiba-tiba aku dapet tawaran gitu dari mama. Mama tuh sebelum udah kenal sama Om Oscar. Kak, kamu ada tawaran nih, ada foto buat aku dan Kain, terus nanti ada runway di JFW. Kamu gimana? Habis itu aku tanya dong, oh ya, emang siapa aja, Ma? Ada banyak kok, ada Kak Zara, ada Kak Angga juga. Terus aku kayak, oh, rame dong. Terus ada semua tuh nama-nama besar tuh disebut semua, dan aku tuh emang berkenan banget buat ikutan karena itu kolaborasi, bukan kolaborasi sih, maksudnya involved di aku dan Kain tuh emang bener-bener bagus banget, dan emang apa ya, kesempatan yang mungkin nggak bakal datang 2 kali, dan aku seneng banget. Dan pas runway-nya itu aku deg-degan banget karena aku udah lama banget nggak runway. Dulu sebelum aku nyanyi, aku tuh selalu dapat tawaran kayak runway buat brand-brand baju anak, dan aku fashion nation aku ikut. Terus itu tapi udah lama banget, dan aku tuh udah lupa rasanya runway itu kayak gimana. Jadinya aku ikut lagi, dan awalnya sempet kagok kan, kayak di backstage-nya tuh karena kan sama kakak-kakak gede semua. Untungnya ada Kak Angga sama Kak Zara kan, jadi kayak nggak terlalu kagok-kagok banget. Terus juga aku paling kecil, jadi kayak paling sungkan kayak buat kayak halo Kak, kayak gitu-gitu tuh kayak malu banget. Tapi seneng banget sih bisa ikut di situ. Oke, dan itu gimana experience-nya? Berarti terakhir kali zaman kayak gitu kan Naura as a kid model gitu kan. Terus sekarang harus bangun JFW itu bawain karyanya Om Oscar tadi dengan ekspresi fierce gitu, sempet kayak, aduh gimana ya gitu gak sih? Iya, sempet kayak gitu. Karena bajunya bagus banget. Terus aku cuma takut malu-maluin doang. Dan aku tuh kalau udah kagok tuh nggak bisa mikir aku kayak gimana jalannya. Jadi aku bener-bener deg-degan banget. Terus kayak, aduh, aku berdoa banget. Dan begitu pas abis orang sebelum aku jalan, terus aku udah bisa ngeliat penontonnya tuh aku deg-degan banget. Sampai akhirnya aku jalan tuh kayak, aduh itu tangan aku dingin banget, aku gemeter banget itu. Seru tapi pengalamannya ya. Seru banget. Seru banget, seru banget. Oke, Naura, nah kamu ini sebagai seorang penyanyi yang berjuang independen untuk terjun ke industri musik, gimana nih Naura ngelihat Inventory sebagai sebuah wadah untuk para talent dari industri entertainment, mau itu penyanyi, band, DJ, bahkan sampai yang di balik layar pun gitu di seluruh Indonesia. Karena siapa tahu nanti kalau Naura mau bikin konser roadshow ke kota-kota di Indonesia, kamu bisa cari kebutuhan konser di luar kotanya itu dari platform Inventory. Iya. Menurut aku ngebantu banget, karena dengan adanya platform kayak gini, semua orang bisa jadi lebih mudah untuk berkarya dan untuk meluapkan bakatnya mereka. Iya, maksudnya untuk kayak apa ya, mengekspresikan bakat mereka. Dan menurut aku kita jadi lebih kebantu banget, karena emang aku butuh banget kayak kalau misalkan ada nyanyi di luar kota, itu tuh emang butuh banget inventory gini, karena aku jadi lebih mudah. Apalagi kan kadang-kadang juga susah tuh kalau misalkan mau cari kayak tempat dan lain-lain. Dan dengan adanya inventory menurut aku ngebantu aku banget. Dan yang lain juga. Oke. Nah, Naura, ini barusan Indi tuh merhatiin banget rambutnya Naura gitu kan ya. Kayaknya Naura tuh termasuk yang konsisten sama urusan rambut. Jadi katanya Mama Nola itu pernah bilang kalau Naura itu perfeksionis banget buat soal rambut. Karena rambut harus super badai dan rapi. Ya. Nah, buat style rambut supaya tetap badai itu emang ada stylist pribadi atau kamu sendiri yang ngerjain rambut kamu sendiri gitu? Kayak moodnya hari ini mau lurus besok mau curly gitu. Kalau kalau hari-hari kalau nggak ada apa-apa ya aku sendiri kalau cuma buat pergi gitu-gitu. Tapi kalau untuk kayak take content, shooting dan lain-lain tuh ada hairstylistnya. Tapi sebenarnya aku tuh perfectionist untuk apapun, kayak apa ya, tulisan, terus juga kayak ya rambut salah satunya. Kalau dikuncir tuh nggak boleh ada yang itu sama sekali. Terus yang paling aneh sih, aku kalau tidur selimut aku nggak boleh kelipet sama sekali. Itu aneh banget. Atau enggak aku nggak tenang tidurnya. Iya, atau enggak aku nggak tenang tidurnya. Oke, berarti harus Takut kayak selimutnya ya.
Ini lucu sih, ini kocak sih. Oke, oke, oke. Terus nih, tapi kan kalau misalnya ngomongin soal rambut nih, misalnya kayak tadi kata Naura harus stay gitu rambutnya ya. Lagu-lagu Naura kan banyak yang cukup energik, jadi kamu juga harus banyak gerak gitu. Gimana tuh kalau misalnya katakanlah udah di styling, habis itu lumayan ada bentukannya yang kayak susah dibentuk, supaya si rambutnya tetap steady gitu, ada triknya nggak sih? Atau misalnya kalau emang kamu lagi dance, ya udah kamu biarin aja kalau emang ternyata tiba-tiba lepas segala macem. Oke. Aku itu kalau misalkan untuk kalau lagi energik ya, kalau lagi nyanyi off air atau on air, aku usaha gimana pun rambut aku tuh clean. Jadi nggak dilepas kayak gini. Karena kan nari susah. Jadi nggak terlalu gimana-gimana sih. Cuman kalau misalkan ada yang kayak tiba-tiba konsepnya pengen kayak dilepas, ya itu agak susah sih buat aku. Agak susah, agak kayak kalau nari kan Korea tuh bisa lari, bisa pindah-pindah, dan itu tuh ngeganggu kalau misalkan digerai. Jadi untuk tetap stay sih biasanya aku kayak ceritanya tuh yang kayak, iya, updo. Oke. Berarti biar stay, tipsnya buat kamu mungkin biar rambutnya stay dari pagi sampai malam atau digerak-gerak nggak turun-turun udah aja diangkat semua gitu ya. Terus kalau untuk nih sekarang kayak misalnya rambutnya Naura ada di cat juga. Kamu punya perawatan khusus nggak sih? Misalnya Naura bisa ngasih tipsnya nih buat teman-teman step by step treatment rambut by Naura gitu. Oke. Aku itu di chat sama teman aku sendiri, dan itu tuh iya, terus dia tuh ngasih vitaminnya. Jadi aku kan gak mau rusak banget kan. Dan aku emang jarang banget ngecat rambut. Terus aku pakai shampoo yang kayak herbal. Terus aku jadi kayak pakai shampoo yang kayak pakai natural ingredients. Terus setelah itu aku juga pakai kayak herbal spray juga. Terus aku pakai vitamin buat rambut, buat akar rambut, biar nggak cepet rontok sama biar nggak pecah-pecah bagian bawahnya kalau misalkan lagi mau nyatok atau ngeringin rambut. Oke, baiklah ya. Jadi buat yang suka kena styling rambutnya panas-panas kayak gitu, pakai itu berarti ya dari Naura tipsnya. Oke, nah Naura, ini ada pertanyaan lagi. Jadi kemarin itu sebetulnya Indi udah sempat ngobrol sama Devano. Jadi jauh sebelum Indi interview Naura, Indi udah sempat interview Devano. Dan Indi sempat tanya juga, gimana tentang Naura, kenapa sih kalian akhirnya bisa deket dan lain-lain. Nah mungkin kita akan coba lihat dulu bareng-bareng tayangannya ini ya. Ini akan share screen. Berapa hari memang apa ya, udah ikutan latihan gitu, terus gue juga dari situ mulai kagum sama Naura, karena menurut gue dari minimnya musisi anak-anak, Naura tuh bisa ngebangkitin itu. Kayak apa ya, kalau menurut gue tuh setelah Sherina ada Naura gitu. Naura nih memetik dari anak-anak nih, dari musisi anak-anak. Dan itu gapnya cukup lama ya, dari Sherina ke Naura tuh lama banget gitu. Iya. Terus ya udah gue kagum tuh dari situ. Akhirnya stalking. Singkat cerita gue stalking. Gue bener-bener rasa selama 2 tahun. 2 tahun, karena menurut gue ya Naura masih kecil, maksudnya ya kali gue pacarin anak Cie. Iya kan. Terus saya ya udah, gue makin pede, makin gue dewasa juga, gue kayak coba kali ya, makin pede gitu. Ya udah akhirnya gue deketin, gue chat, mulai gue reply story, kayak gue komen di Instagram. Oke, ini tata cara Devano PDKT ya. Oke, reply story and then terus ya udah akhirnya semakin dekat pernah jalan bareng juga sama mamanya, sama teman-teman Naura juga, sama dancernya pada saat itu. Terus ya udah nonton, terus tahun 2019 which is dari 2017 gue mulai pede 2019 untuk deketin dia. Ya udah akhirnya udah dekat, gue udah ngerasa dekat, tapi gue nggak tahu Naura tuh udah ngerasa sedekat itu nggak ya sama gue, kira-kira mungkin dia juga nggak pekaan orangnya kan gitu. Terus akhirnya pada saat itu juga dia lagi ada konser dongeng ke-3 di Bandung. Yaudah gue bela-belain beli tiket. Yaudah gue beli tiket dong. Habis itu ya udah gue beli tiket, gue ke Bandung. Terus pas sampai sana, tiba-tiba Naura nggak waro gue sama sekali, kayak cuman dicuekin, kayak benar-benar dicuekin banget. Dari gue nonton sampai pulang tuh benar-benar dicuekin banget. Terus singkat cerita, ya udah gue capek, gue ngerasa kayak ya udahlah, gue kayaknya udah nggak bisa nih, udah 2 tahun gue lama-lama stalking, terus Naura tetap kayak gitu, kayak oh my god, sesuatu
ya udah begini deh, udah emang beginilah jalannya gitu mungkin. Terus akhirnya udah gue capek gitu, udah malas gitu, udah kayak udah pergi gitu kan. Akhirnya ya udah nggak ada Naura lagi tuh di hidup gue. Terus Baik, oke. 4 bulan atau 5 bulan kemudian kita disatuin satu film, di satu film. Film itu Doremi Enyu. Jadi kayak loh kok Naura sih gitu, kayak kaget aja gitu. Gila, ini gue dulu tahun 2017 sebelah gue Naura, gue sebagai paskibraka dia, gue belum jadi apa-apa. Terus tiba-tiba sekarang main film bareng, satu film bareng. Terus gue juga suka banget sama dia dari dulu gitu, dari kagum. Kayak gue suka. Terus ya udah akhirnya kita main film bareng. Itu masih kaku-kakuan tuh, karena memang kita ya yang tadi gue cerita di Bandung tuh memang cuek-cuekan banget. Kayak gak ada yang saling interaktif, waro-waroan gitu, kayak gimana, apa kabar gitu, nggak sama sekali. Naura juga nggak bilang makasih gue udah beli tiket gitu. Oke, terus? Udah akhirnya di satu film sama-sama kaget karena sama-sama nggak tahu ini siapa sih main filmnya. Tiba-tiba kita berdua main. Terus akhirnya dari situ berapa hari workshop, makin dekat. Terus pas di Jogja, singkat cerita, pas di Jogja akhirnya setelah syuting beberapa hari udah deket banget. Ya udah gue cerita, aku tuh sebenarnya suka sama kamu dari dulu, gue cerita gitu. Terus akhirnya gue pede untuk nembak. Wah, tanggal berapa masih inget gak? Sih, tapi nggak mau dirasi. Oh, Gitu Naura. Nah, jadi ternyata lucu banget ya, maksudnya ada kejadian Devano tuh dicuekin selama itu sama Naura. Itu tuh gimana sih sebetulnya kalau dari Naura? Emang kamu tuh juga ceritanya nih ya, jual mahal buat tes kegigihan seorang Devano ngedapetin hati Naura, apa dia aja yang ngerasa dicuekin padahal emang Naura nggak notice gitu. Devano tuh emang kenal sama aku dari tahun 2017. Cuman aku tuh nggak pernah ngobrol sama dia. Dia juga follow private account aku, terus dia kayak suka tiba-tiba nanya-nanya gitu di question box. Jadi tiba-tiba aku disuruh casting. Pas aku casting, aku kaget. Kok ada Devano? Terus dia pun kaget, kok ada aku? Terus dari situ aku baru sadar kayak, oh kamu tuh ke Bandung tuh buat itu. Terus aku akhirnya cerita kalau misalkan kayak aku gak mikir apa-apa. Soal insecure, aku juga, aku tuh insecure. Aku pengen banget sih bisa kerja untuk Disney. Kita berdua itu udah planning on something.